Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan Polri telah meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 berturut dari PKRI. Polda Kalimantan Selatan terus menunjukkan kesiapsiagaan dalam penanganan banjir yang melanda wilayah Kabupaten Banjar. Polres Demak Polda Jawa Tengah menyelesaikan pembangunan jembatan Merah Putih presisi sepanjang 30 meter. Di informasi pertama, pemirsa, Polsek Samarinda Seberang berhasil membongkar clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan pil ekstasi oplosan. Seorang pelaku berinisial RY berhasil diamankan bersama puluhan barang bukti berbahaya Jumat 16 Januari 2026. Ia diduga sebagai peracik sekaligus produsen pil ekstasi. Dalam penggeledahan, polisi menyita puluhan butir pil ekstasi berbagai motif, bubuk pil siap cetak, alat cetak besi, blender, alat pres, serta alat pembakar spiritus. Juga ada berbagai bahan kimia seperti aseton dan alkohol 96%. Seluruh barang bukti digunakan untuk memproduksi narkotika golongan 1. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Samarinda Seberang. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Dan pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali berhasil diungkap. Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang, Polresta Samarinda meringkus pelaku jambret berinisial F, usia 32 tahun yang diduga kuat, melakukan aksi jambret terhadap seorang pedagang es teh di Jalan Gelatik, terjadi pada Selasa malam 13 Januari 2026. Korban dibuntuti pelaku dari kawasan Es Parmat. Aksi penjambretan dilakukan di lokasi sepi. Pelaku memepet kendaraan korban dan merampas tas lempang yang digantung di dashboard motor. Berkat analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas berhasil melacak rute pelarian pelaku. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Jalan Kemakmuran pada Jumat dini hari, 16 Januari 2026. Sejumlah barang bukti pun disita. Sementara itu, pemirsa, Polres Gayo Luwus, Polda Aceh menggagalkan penyelundupan ganja ratusan kilogram di tengah bencana. Pelaku berhasil melarikan diri ke dalam hutan saat dikejar oleh petugas di wilayah Pegunungan Agusen, Kecamatan Belangkejeren. Dengan misi dan komitmen dalam memutus rantai peredaran narkotika, Polres Gayo Luwus melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Gayo Luwus, Polda Aceh tidak tinggal diam. Atas laporan dari masyarakat, petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai hingga masuk dalam hutan. Dengan tindakan terukur, akhirnya pelaku berhasil diintai. Dalam kasus penyelundupan ganja ratusan kilogram ini, meski pelaku melarikan diri ke dalam hutan, saat dikejar oleh petugas di wilayah Pegunungan Agusen, Kecamatan Belangkejeren, namun petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ganja siap pres dan yang belum dipres dalam karung di lokasi. Kapolres Gayo Luwus AKBP Hairowo menegaskan dengan keberhasilan pihaknya kepolisian Polres Gayo Luwus menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja di wilayah Pegunungan Agusen ini, sehingga dapat memutuskan mata rantai peredaran narkotika, sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa Indonesia bahkan dunia. Personil Satres Narkoba Polres Gayo Luwus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi
ganja kering yang akan diedarkan. Berdasarkan informasi tersebut, personil melakukan penyelidikan dan tepatnya tanggal 13 menemukan satu gubuk tempat pengepekan ganja. Di dalamnya ditemukan ada 3 karung ganja dan alat ngepres serta ada 3 bal ganja yang siap akan diedarkan. Untuk tersangkanya dari hasil penyelidikan yaitu diduga ada 3 masyarakat setempat yang melakukan kegiatan ini. Namun pada saat perjalanan menuju lokasi, masyarakat tersebut melarikan diri sehingga sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Berapa barang bukti yang berhasil diamankan, Pak? Kurang lebih 100 kg, yaitu ada 3 bal ganja kering yang akan di packing dengan menggunakan alat press. Untuk modus sendiri, ada kaitannya tentang bencana ini, Pak? Jadi adanya oknum yang memanfaatkan situasi bencana dengan kepolisian melakukan bantuan masyarakat dimanfaatkan. Namun pada kesempatan ini kami tegaskan, kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas berkaitan dengan peredaran narkotika di Kabupaten Gayo Luas. Sampai hari ini personil Satres Narkoba masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dengan informasi dari masyarakat atau kerabat dari yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan kurang lebih ada 4 hektar yaitu berada di desa Agusan yang masih lagi kita dalami berkaitan dengan titik koordinat lokasi ladang ganja tersebut. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ganja kering seberat 100 kg beserta alat pres ganja. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran 4.395 obat berbahaya tanpa izin edar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, 1 orang turut diamankan. Kami dari Unit 4, Sub 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.395 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali sejenak berikut ini.